Hai, tahun ini kita bisa mudik lagi setelah bertahun-tahun karena pandemi kita harus tinggal di rumah. Tahun ini nampaknya kita sudah tidak punya lagi masalah untuk mudik. So, kita mesti banyak persiapan barangkali ya, terutama untuk mereka anak-anak kita yang sama sekali belum pernah mudik gara-gara pandemi. Kenalkan, saya Ical, psikolog klinis dari Balance Pillar Academy. Banyak hal yang mesti kita ajarkan soal mudik gitu ya, terutama mereka yang menggunakan moda transportasi darat untuk mudik gitu ya. Jadi persiapan mulai dari persiapan di rumah, di perjalanan sampai di tempat tujuan. Dari rumah kita mesti sudah mulai bicara sama dia, sama si anak kita ini, terutama mereka yang masih di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun, yang masih kecil itu, untuk kemudian mempersiapkan diri dengan baik. Dikasih tahu bahwa perjalanan akan panjang, tapi akan sangat menyenangkan, karena dalam perjalanan nanti kita, barangkali kan ada orang-orang yang mobilnya tuh didesain sehingga kemudian menjadi sangat nyaman gitu ya. Nah, harus diberitahu bahwa kemudian ini akan perjalanan sangat panjang untuk pulang ke rumah yang menjadi asal-usul si papa atau si mamah dulunya gitu, ketemu dengan saudara-saudara yang barangkali mereka belum pernah kenal sebelumnya. Nah, persiapan apa? Mulai dari persiapan fisiknya, ya, karena apa? Karena perjalanan panjang, anak cenderung jadi cranky ya, mudah emosinya terganggu, lalu menjadi gampang marah dan sebagainya karena mereka capek. Nah, jadi kita mesti hitung berapa lama perjalanan yang mesti kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam tahap istirahat, di mana anak bisa makan, bisa minum, atau dia barangkali butuh bergerak untuk melampiaskan energinya, melepaskan energinya. Jadi barangkali ada tempat-tempat tertentu di mana rest area misalnya kita berhenti. Kalau yang muslim bisa sholat gitu di situ, sambil sholat lalu kemudian anaknya bisa berjalan berkeliling, membeli sesuatu, melihat sesuatu yang berbeda. Itu adalah bagian yang harus dipersiapkan dari awal. Jadi kita harus sadar bahwa anak kecil tidak punya kekuatan fisik yang seperti kita orang dewasa. Mereka butuh waktu lebih banyak untuk istirahat, untuk makan dan minum dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi emosi. Mereka harus diajarkan bahwa perjalanan ini akan panjang, lalu melelahkan, dan mungkin saja membuat mereka menjadi gampang sekali marah. Nah, kalau mereka mengalami hal-hal yang negatif dalam perjalanan, mereka akan mengingat itu sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan. Sehingga kalau diajak mudik lagi tahun berikutnya, ada kemungkinan dia menolak untuk ikut mudik. So, persiapan baik fisik, mental, itu penting. Apa yang bisa kita siapkan lagi? Misalnya kita punya foto-foto rumah nenek kita. Ada barangkali pemandangan sekitarnya yang menarik gitu ya. Itu bisa dikasih lihat sama mereka sehingga mereka punya ketertarikan untuk kemudian datang ke sana, lalu melihat, lalu berinteraksi dengan situasi dan segala macam. Diingatkan lagi bahwa nanti kamu akan ketemu dengan nenekmu, kakekmu, ommu, tantemu, budemu, dan segala macam. Bahkan banyak sekali orang yang bisa ketemu di situ ya. Jadi juga harus dipersiapkan karena anak-anak produk pandemi kadang-kadang mereka tidak pernah banyak ketemu orang lain di luar rumahnya, di luar mama papa dan kakak-kakak atau adiknya. Maka kemudian dia harus juga dipersiapkan bahwa kamu akan ketemu dengan banyak sekali orang nantinya. Itu kira-kira persiapan awal yang mesti kita siapkan untuk membuat anak kita siap untuk melakukan proses mudik. Kadang-kadang gitu ya, kalau kita punya balita gitu ya, orang-orang sekitar kita yang belum pernah ketemu bawaannya pengen merampas dia dari gendongan kita, lalu menggendong dan macam-macam. Ada yang datang menciumi, ada yang datang mencubit pipinya, ada yang cubit pahanya, segala macam gitu ya. Karena barangkali gemas dan lama tidak ketemu. Nah, di sini peran kita sebagai orang tua penting untuk menjaga. Jangan sampai anak kita merasa tidak nyaman. Karena kemudian kalau dia tidak nyaman, maka pairing emosinya akan selalu bilang bahwa mudik tidak nyaman, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kita biar bagaimanapun masih dalam tahap-tahap akhir dari pandemi. Ya, pandemi sudah mulai berakhir, tapi bukan berarti sudah berakhir. COVID masih ada. Kita penting juga untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan anak kita. Jadi mungkin membatasi interaksi secara langsung kepada anak kita, sentuhan fisik atau ciuman pada pipi dan segala macam. Itu masih boleh kita lakukan dengan cara berbicara yang santun. Ya, jangan kemudian nadanya. Kadang-kadang kita baik, cuman nada bicara yang kita pakai terlalu tinggi.
sehingga pada saat kita ngomong dengan nada yang tinggi, orang merasa bahwa kita marah. Pada saat kita merasa marah, maka orang akan menjudge kita, menilai kita macam-macam. Jadi, pergunakan kata-kata yang santun, misalnya, aduh maaf ya, anakku ini, gitu, dan segala macam. Tolong ya, boleh ya bude ya, jangan dicium seperti itu dulu, anaknya nanti nangis dan segala macam. Jadi, sampaikan dengan nada yang cukup rendah, dengan intonasi yang baik, dan juga dengan tunjukkan kenapa nggak bolehnya. Ya, jadi jangan dicium-cium dong anak gua. Nah, kalau kayak gitu kemudian itu jadi masalah nantinya. Seperti itu ya. Itu. Nah, itu yang kemudian misalnya kayak saya gitu ya. Saya adalah orang yang sejak dulu sebelum pandemi bahkan tidak mengajar anak saya salim. Gitu ya. Jadi kalau dia salaman saja gitu ya. Atau dia tapi dia akan menegur dengan baik kepada orang yang memberikan salam kepada dia gitu. Jadi misalnya omnya, tantenya, atau nenek kakeknya gitu, dia akan sebut namanya. Eyang, ini anak namanya siapa gitu ya. Lalu kenapa saya tidak kasih? Karena saya berpikir soal higienis di waktu itu gitu ya. Tapi ini pandangan pribadi saya ya. Jadi barangkali setiap orang punya pandangannya masing-masing, punya sikapnya yang berbeda sama saya. Fair-fair aja gitu ya. Saya tidak memberikan dia belajar untuk bersalim karena dulu saya bilang gini, emang yakin tangannya bersih? Anak saya kan masih kecil gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar berpikir saya waktu itu kenapa dia tidak melakukan proses salim. Ya, salim yang sampai ke bibir ya. Karena waktu itu kan biasanya orang kalau pada orang lebih tua suka dibawa ke bibirnya untuk dicium tangannya. Itu yang kemudian saya hindari sebisa mungkin gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga dukungan keluarga juga penting di situ. Memang ada pertentangan, iya, tapi lama-lama mereka bisa paham pilihan saya kenapa seperti itu. Itu contoh kecil untuk menjaga higienitas, apalagi dalam situasi yang masih terkait dengan ujung pandemi saat ini. Nah, ini menarik kadang-kadang karena anak kita tidak terbiasa dengan banyak orang. Begitu dia berhadapan dengan begitu banyak orang dalam sebuah tempat, dia bisa menjadi sangat terganggu emosinya. Ya, jadi dia cranky, lalu kemudian dia tantrum. Entah kemudian dia tantrum menangis, entah kemudian dia tidak mau dipegang oleh orang lain, atau bahkan sampai yang berguling-guling di lantai dan segala macam. Kita orang tuanya kadang-kadang malu kan. Ini kan jadi masalah sebetulnya adalah kitanya sebagai mama papahnya malu kalau anak kita seperti itu. So, apa yang kita lakukan? Biasanya yang terjadi adalah anaknya dimarahin. Padahal, pada saat anak tantrum, jangan dimarahin. Kalau memungkinkan, bawa dia ke ruangan lain terpisah yang jauh lebih tenang, lalu tenangkan dia dengan baik. Ya, peluk. Ya, peluk itu adalah memberikan sebuah kenyamanan secara emosi dan secara fisik kepada anak. Jadi, pada saat dia mengalami tantrum, jangan kemudian dimarahin, kamu bikin malu bapak dan bikin malu ibu. No. Tapi bawa dia ke ruangan yang terpisah, ajak dia ngobrol baik-baik, bikin dia nyaman. Kalau dia nggak mau balik ke sana dulu, oke, biarkan dia ada di sini dulu. Sampai dia nyaman. Lalu kita datang pelan-pelan, tanya, udah mau balik lagi atau belum? Enggak, aku masih mau di sini aja. Ya udah, biarkan dia dengan kasihkannya sendiri dulu. Pelan-pelan, nanti kita ajak lagi kalau dia sudah menjadi lebih stabil emosinya. So, jangan marahin dia di depan umum. Mempermalukan anak sangat berbekas kepada dirinya. Ya. Dan juga kemudian orang lain juga akan mandang kita, galak amat sih lu sebagai papa. Galak amat sih lu sebagai mama. Anaknya cuma begitu aja sampai harus dimarahin seperti itu gitu ya. Nah, jadi cara terbaik adalah membawa dia ke tempat yang lebih nyaman gitu ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada saat ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua untuk menghadapi masa mudik bersama anak-anak tercintanya gitu ya. Ini adalah momen yang pengen kita lakukan setiap tahun, kita tunggu-tunggu. So, nikmati, enjoy, dan have fun semua. Ya, oke.